Pekerjaan aslinya Mami dibuka pagi ini ya. Luar biasa bahagianya Mami. Sebagai peraga busana. Betul. Sebelumnya tapi saya mau kenalan dulu. Bukan sama dua orang ini tapi sama satu orang yang nggak ada kepalanya. Apa kabar? Baik. Babe. B. Hebat loh. Ini Cuma acara fashion. Ini acara fashion Nggak, show cuma loh, di Be. program morning show ini kita mendatangkan model astral di sini ya. Hei, Anda. Ini bulan Ramadan. Oh Hey, ya Allah nih. Nggak. tidak ada makhluk astral Sebentar, di sini. udah berapa lama nggak punya kepala, Neng? Tapi ini baju-bajunya kalau dilihat bagus banget ya. Iya Cocok loh. nggak sih buat bulan Ramadan ini? Tepuk tangannya dulu dong. Terus Kak. katanya Kak Vivi udah fashion show, udah mengadakan fashion show di New York. Itu dia masuk ke dalam New York Fashion Week. Cita-citanya dari dulu emang jadi fashion designer. Enggak sih, sebenarnya enggak. Dulunya mau jadi apa, Kak? Enggak kepikiran jadi apa-apa sebenarnya, cuman emang kebetulan aku accountant kan. Heeh. Jadi pas begitu tamat sekolah ya emang mikirannya udah oke, berkecimpung di dunia ekonomi udah pasti nggak jauh-jauh gitu. Tapi dari ekonomi ini bisa menjadi suatu art ya. Kalau desainer ini kan jadinya Makanya. seni ya. Jadi kayaknya Jatuhnya. passion gitu. Oh, jadi emang sembari belajar hitung-hitungan, emang dari dulu juga suka gambar Iya, gitu ya? iya. Nih kalau Keren kita banget. lihat di sini tuh ada motif-motifnya ya. Monogram. Betul. Tuh, ini bagus banget. Motif-motifnya kayak brand internasional. Luar biasa. Paduan warnanya Mohon juga maaf, boleh dilihat Mi, ya. ini orang bisa ngomong, Mi. Lu jangan pegang-pegang Oh doang. iya ya. Oh yang makhluk astral yang Nih. ini tadi ya. Soalnya udah kayak lagi manekin Kenalan challenge dulu. ini. Cantik banget modelnya, pagi-pagi udah pakai kacamata hitam loh. Nah. Secara terang benderang memang di rumah Mami banyak matahari. Nyaman gak sih? Nyaman banget. Nyaman banget Nyaman ya. banget Buat ya. dipakai jalan enak ya, nyaman ya. Wih, Aku tuh. boleh aja ngobrol boneka Poppy yang ada di samping aku? Oh boleh, silakan. Halo Diana Pungki, apa kabar? Baik. Diana Pungki, jenjang banget kayak karir ya. Aduh. Jadi sebenarnya kalau misalnya konsep desainnya ini apa memang selalu monogram atau memang temanya kali ini monogram? Jadi kalau monogram itu sebenarnya signature kan, itu logo yang menjadi signature pattern. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau konsep desain sebenarnya per season itu beda-beda. Beda-beda. Kalau tahun ini kira-kira bulan Ramadan ini seasonnya seperti apa sih stylenya? Sebenarnya kalau masing-masing brand itu beda ya. Nah kebetulan kalau Vivi Zubedi sendiri nih seperti yang di patung depan ini, jadi lebih ke floral, terus warnanya kita brand Vivi Zubedi itu mungkin lebih bold color ya. Bold color ya. Cuman kalau di apa namanya untuk Idul Fitri, untuk acara-acara yang lebih formal itu kayak sekarang bulan Ramadan tuh kita masukin warna-warna yang light. Nah, ini pasti pemirsa semuanya pada penasaran gimana cara ngedapetinnya, range harganya berapa aja, account Instagramnya apa. Tenang aja karena abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama, kita mengenai apa nih? Kak Vivi? Kak Vivi ya. Vivi. Tapi apa? Ada Apa? iklan yang melewat dulu kagak sih? Hah? Iklan dulu. Ya udah mainkan dulu ya iklannya. Jangan kemana-mana, tetap di Mari ya. Tetap di morning show ya. Kita masih barengan sama Kak Vivi di sini. Salah satu fashion designer Indonesia yang berhasil masuk ke New York Fashion Week. Wow. Membanggakan. Hebat ya. Justru berita-berita kayak gini menurut gue yang emang harus lebih disebarluaskan. Betul. Ya nggak sih? Jadi kalau orang mau ngikutin yang positif, bener nggak? Benar, bukan ngikutin settingan ya guys. Yes. Jadi Kak Vivi untuk bisa masuk ke New York Fashion Week itu persyaratannya kayak apa sih?
Sebenarnya memang ada seleksi khusus sih gitu, dan kebetulan sebelum masuk itu saya udah ditawarin kayak 1-2 tahun sebelumnya. Cuman emang kebetulan baru bisa di tahun ketiga dan akhirnya ya melenggang di sana gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk persyaratan khusus sih lebih ke brandnya aja, originality brand. Oh, pasti mereka ini tuh ngelihat kan konsepnya ada nggak, bagus nggak dipakai, nyaman nggak gitu kali ya. Benar-benar. Mungkin kalau sekarang Kak Vivi kan udah dikenal sebagai salah satu fashion designer yang benar-benar legit gitu ya. Tapi orang mungkin nggak tahu sebenarnya susahnya jadi desainer tuh kayak apa sih zaman-zaman dulu Kak? Boleh ceritain nggak sih? Apa kayak segampang itu Kak? Atau sebenarnya wah bisa sampai nggak tidur seharian gara-gara ngejahit atau ngepayet biasanya tuh banyak ya. banget revisi atau gimana sih kehidupan seorang fashion designer tuh Kak? Sebenarnya kalau sekarang kita udah bentuk tim sih. Jadi memang kalau untuk itu kayak nge-hire dan segala macam itu production ya. Jadi kalau production kita udah ada tim sendiri. Tapi memang yang sampai sekarang masih aku pegang banget itu adalah ngedesain. Jadi benar-benar ngedesainnya masih pakai tangan, ngegambar pakai pensil gitu, literally masih seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang nggak bisa tidur dan segala macamnya, biasa kalau udah mau deket show tuh. Jadi kayak yang pasti aku harus turun ke dapur, bisa sampai jam 2 pagi, make sure everything emang Looknya udah sesuai oke yang gitu ya, ya. sesuai yang kita mau. Gitu. Karena kalau misalnya fashion show, apalagi nih kalau berpakaian hijab, Jasmine kan sering tuh ikutan fashion show ya. Banyak banget atribut yang harus diikutkan ya, dari ciputnya, kerudungnya, baju dalamnya, luarnya tuh banyak banget. Kira-kira kalau misalnya satu fashion show tuh terakhir nih fashion show di New York, berapa look yang ditampilkan di sana? Ada hampir 40 ya, 36 lebih. Waduh. 40 look. 30 look itu atributnya sebanyak apa coba dibayangkan? Memang repot sekali bener. Gambar sendiri tuh 40. Ngomongin seputar gambar nih. Pertama kali gambar yang akhirnya gambar itu berhasil jadi busana. Masih inget nggak tahun berapa? Kalau ngegambar udah dari tahun 2000 berapa ya, tamat kuliah tuh, tamat ekonomi. Nah waktu ekonomi tuh aku belum bisa ngegambar badan, anatomi tubuh tuh belum bisa tuh. Jadi after itu tuh mungkin 2009 mungkin ya. 2009. Kayak masih itu juga masih takut-takut, Kalau sekarang sih udah terbiasa luas lah. ya. Udah luas. Udah enak. Sampai akhirnya jadi pakaian siapa customer pertamanya Kak Vivi? Atau Kak Vivi duluan? Dulu kah? justru pertama-tama bikin baju kebanyakan orang luar customernya, bule. Oh gitu. Jadi nggak malah masuknya dulu nggak ke lokal dulu. Awal mulanya nggak lokal malah. Oh, langsung menarik konsumen muslim di luar negeri gitu ya, internasional. Nggak muslim juga sih, general. jadi- Saya juga agak bingung waktu pertama-tama punya brand dan waktu itu saya buka toko pertama di Kemang. Like 80% itu customer bule. Wow, ini karena word of mouth-nya emang teman-temannya pada bule atau gimana nih Kak? Saya kurang paham juga ya, cuman emang kebetulan tuh kayak selalu random aja. Jadi dari mana-mana gitu, kayak kita begitu udah mulai online dari ini juga dari Afrika sampai yang Wow. Jadi dari awalnya aja sebenarnya yang tahu bahkan bukan orang Indonesia ya. Betul, Tapi langsung justru pasarnya orang-orang pasar luar. internasional gitu Untuk ya. range harganya nih. Di sini mungkin di sini pemirsa pada penasaran nih kan. Aduh pengen punya baju lebaran baru, kayaknya bisa jadi satu rekomendasi yang kece nih. Iya. Range harganya berapa sih Kak? nggak mahal, nggak mahal. Nggak mahal. Mahal ini ya. Murah mahal itu relatif. Betul. Yang terpenting kan kualitas bahannya bagus. Jangan sekali dipakai, dicuci, kok hilang ya? Warnanya nggak tahu jadi warna apa gitu ya, jangan Nggak dong. cuci, lah raib tiba-tiba begitu kan? Tapi katanya Kak Vivi ini sering jadi konsultan ini juga ya, artis buat pakai hijab seperti itu, desain-desain hijab seperti itu? Nggak konsultan juga sih, cuman kebetulan teman-teman sering kayak yang Vi lagi ada ini nih, oh iya gitu. Emang kita ada tim wardrobe juga sih, jadi kayak stylish gitu. Jadi kalau emang Vi kita butuh ini nih, oke datang aja ke showroom gitu. Oh, siapa aja Iya nih? ya, artis yang pertama kali jadi customernya Kak Vivi siapa sih? Ya aku udah lupa nih, tapi banyak sih teman-teman lah, teman-teman. Yang jadi pelanggan tetap yang selalu mendukung karirnya Kak Vivi gitu ibaratnya. Sampai sekarang, siapa ya?
Shiren Sungkar nih, sampai baru kemarin ngobrol mau yang ini gitu masih teman-teman. Oh, Shiren Sungkar. Sungkar, guys. Seru Teman-teman banget. aja sih sebenarnya. Teman-teman sendiri ya awalnya, tapi kan ya nggak apa-apa itu saling mendukung Itu dia yang kan. terpenting Kak. Jadi teman jangan saling lawan tapi Betul, saling support mendukung. gitu. Nah untuk apa nih tadi kan katanya kalau sebuah brand itu harus originalitas. Yang menjadi hal spesial di desain-desainnya Kak Vivi ini apa sih? Biasanya kuat di mana sih Kak Vivi? Mungkin kalau sekarang udah lebih ke monogram ya. Jadi signature kita di setiap pattern itu ada Vivi Zubedi monogram. Atau biasa customer bilangnya Vizu monogram. Gitu. Jadi itu lebih ke ciri khasnya gitu. Jadi kok begitu lihat pattern ada Vizu monogram, oh Vivi gitu. Dan warnanya bold biasanya. Tapi klien-klien apa setelah melihat yang monogram ini lebih antusias untuk wah I think so keren ya, nih, I think begitu. so. Yeah. Iya ya. Karena mendongkrak demand-nya penjualan. like beberapa kali lipat lebih. Oke, I know kita pakai baju Vivi Zubedi nih kalau pakai monogram kayak gitu. Iya, soalnya kalau monogram itu kan benar-benar millennials ya kalau Jason bilang ya. Betul, Kalau betul, misalnya style zaman dulu tuh kan masih belum ada yang monogram. Kayaknya Ya. terlalu berani kalau orang bilang. Nah, untuk Lebaran tahun ini nih, kalau boleh kasih tips and trick biar kan soalnya ibu-ibu suka banget ngikutin tren. Betul. Trennya sekarang lagi kayak gimana sih? Terus cara tips and trick yang baik dan benar itu kayak gimana sih biar ibu-ibu di rumah nih tampilannya bisa lebih kece lagi gitu. Betul. Sebenarnya kalau di Indonesia saya perhatiin masih seperti itu lagi. Kalau bahasa Indonesia biasa nih orang nyebutnya gamis ya. Gamis. Masih seperti itu. Cuman kalau di brand Vivi Zubedi sendiri kita tetap mengedepankan abaya kalau untuk Lebaran, Ramadan, Ya, kadang-kadang yang mau sama teman-teman iftar dan segala macam itu kita tetap rekomen abaya dengan warna-warna yang light atau pattern yang tidak terlalu bold gitu. Iya, iya. Kira-kira warna-warna apa aja sih yang biasanya cocok dipakai buat hari Lebaran? Itu biasanya kalau hari Lebaran kan sekeluarga pakainya Ya. satu warna begitu Setuju. ya. Itu cocoknya warna apa gitu tahun ini? Mungkin nude tetap menjadi favorite ya. Oh, Iya oke. sih, soalnya ngelihatnya adem warna-warna Iya, seperti iya, ini ya, iya. salem gitu ya. Salem, benar. Heeh, terus kayaknya lagi keren-kerenan warna-warna palette gitu loh. Apa sih? Yang ya? warna-warna Pastel. hijau toska. Iya, pastel. Oh, pastel. Iya, kok Iya, palette iya, sih, iya, iya, pastel. iya. Pastel. Tuh. Tuh, jadi ini siapa tahu ibu-ibu, wah pengen beli baju lebaran kira-kira warnanya yang bagus yang kayak gimana ya gitu. Nude pastel masih jadi warna favorit. Betul. Terus yang terpenting apa? Jangan sampai kecetit, ya. Masa pakai baju lebaran sempit? Ya jangan dong. Kan begini. Dilonggarin 2 cm Masa buat begini, makan. saya paham nih kalau yang kayak badannya ramping kayak saya, ngeliat ada yang bagus, walaupun ngepas nggak apa-apa deh, yang penting bagus, terlalu dipaksa. Oh, masalahnya kan kita lebaran itu apa ya? Ya makan opor, Betul. makan lodeh. Tupan. Jangan sampai perut kita jadi memble begitu. Aduh. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya hari ini ya, janjian nih sama keponakan Aye, tapi kok nggak dateng-dateng nih? Orang dari mana? Dari Jepang. Nih, Lah, yang waktu anak Om Aye dari Jepang. ya ampun itu. Mirip-mirip aku. Itu dia. Ya ampun. Ada Ngajak sih buat Nino. Ih, Haruka sini dong. Aku kan cocok pakai baju kayak gini. Ih, Haruka nih Makanya di mana? ajak. Habis Haruka. Harukanya masih di Jepang. Oh iya. Haruka. Apa kabar? Apa kabarnya? Ampun. Kita bakal cerita-cerita lanjut sama Haruka, jadi jangan kemana-mana, tetap di Morning Show. Haruka. Kalau di Jepang Haruka-chan namanya ya? Iya. Haruka-chan. Sumimasen. Gemes banget ya. Tapi ngomong-ngomong ya guys, gue baru ketahuan nih umurnya Haruka. Yang terpenting itu bukan angkanya. Betul, Tapi tapi saya merasa pesona tua, wajahnya. Say. Ya gini, Saya merasa bedain, Mami, apa? bedain orang yang punya utang banyak sama orang yang baru lepas dari cicilan.
Ini muka-muka banyak kreditan ya. Beda mukanya ya. Tapi yang terpenting, ini berhubung Haruka juga udah di sini, masalah prank kemarin kan udah dimaafin, ya Iya. kan? Udah saling bermaafan. Iya. Boleh nggak kasih tahu teman-teman Haruka untuk kayak, yuk kita selesaikan lagi komen-komen negatifnya yuk gitu. Namanya apa sih kalau Haruka penggemar- Family. Haruka Family. Iya. Mungkin kalau Haruka yang ngajak beneran bisa langsung hilang komen-komen negatifnya Tapi sekarang. ternyata banyak fans yang masih perhatiin sama aku gitu. Betul. Aku pikir gak ada yang perhatiin. Aduh, alhamdulillah ya. Gak ada yang perhatiin, tapi ternyata banyak yang perhatiin sampai nawak. Banyak dong. Lalat sampai mau merhatiin juga sama Laler di sini. Saya kayak lagi di dapur. Dapur kotor. Tapi aku emang senang-senang aja, maksudnya banyak yang perhatiin aku. Dan sekarang tuh emang aku gak ada masalah sama sekali gitu. Maksudnya Itu. namanya TV ya udah ikutin aja gitu. Aku juga happy-happy aja kalau masuk TV Indonesia gitu. Ya, tapi sekarang coba Berarti Di pemirsa zoom-in, bentar. Haruka rela nangis loh buat itu masuk TV nggak, loh. di zoom in ya, terus Haruka sapa semua Haruka Familia untuk yuk kita baikan yuk gitu. iya tuh. Yuk, mana zoom in? Mana kameranya mana? Kameranya mana? Yuk fokus. Nih yang ini. Teman-teman, ayo kita baik-baik aja. Yeay. Udah Haruka yang ngomong ya guys. Jadi kita hilangin komen negatif lagi di bulan Betul. Ramadan. Kenapa enggak kita komennya yang positif-positif aja. Iya, semangat puasanya. Betul. Haruka kapan terakhir pulang kampung Haruka? Kemarin, seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Sebenarnya Ketemu lebih keluarga di sana. Iya, Atau kerja. ketemu keluarga. Oh, jalan-jalan aja. Enggak, ada keluarganya yang meninggal. Oh. Jadi ke Jepang, Aduh, seminggu turut di berduka Jepang. cita ya. Iya, Berduka makasih. cita. Siapa yang meninggal? Kakak aku. Kakak kamu yang Masih tinggal muda di sih, Jepang. iya. Umur berapa kakaknya? 28, beda 1 tahun sama aku. Jadi kayak anak kembar gitu kita. Oh. Iya, kakaknya kenapa kalau boleh Kakaknya tahu? sakit. Oh. Tapi sakitnya kayak mendadak gitu loh, bukan dari dulu gitu, enggak. Oh. Iya. Jadi Haruka harus terpaksa meninggalkan kerjaan Jakarta ya, terbang Iya. ke Jepang ya. Berapa lama kemarin di Jepang? Seminggu 10 hari. 10 Oh, hari. 10 hari. 10 hari. Ini dari dulu berarti dekat ya sama kakak? Deket banget. Jadi pas Haruka kerja di sini, kakak gimana di sana waktu itu? Semangatin pasti. Tetap semangatin iya, ya. dan kalau aku ke Jepang pasti minta oleh-oleh. Dikasih makanan dari Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya Haruka ini di Jepang dulunya pas masih di Jepang tinggalnya berdua aja sama kakak. Oh enggak, sama keluarga sih, sama nenek. Oh sama nenek. Iya, sama nenek. Oke. Gimana tuh cara tetap bisa berhubungan zaman waktu itu ya sama kakak ketika kan bedanya juga 2 jam perbedaan 2 waktu. jam, terus Itu kalau apakah mau sering ke rumah juga 7 sampai 8 jam ya kan? Waktu itu apa sering gimana video tuh? call, teleponan gitu? Sering teleponan juga dan sering ngobrol di chat. Terus kalau ada penting aku pasti telepon juga. Karena aku misalnya kalau nitip kiriman apa gitu, Ya. aku pasti nitip kakaknya gitu. Kakak aku mau beli ini nih, ntar di Jepang aku ambil kayak gitu. Selalu jadi teman curhatnya Iya Haruka sih, ya. iya. Pesan Namanya kakak adik pesan kakak yang nggak bakal lupa yang jadi panutan hidupnya Haruka sampai sekarang apa? Apa ya, tapi kakak aku tuh gak pernah nangis di depan aku. Oke. Dan gak pernah marah di depan aku juga gitu. Jadi buat aku sih kayak aku juga ikutin sabar gitu. Maksudnya dari kakaknya bisa belajar, harus orang yang sabar. Ya. Karena aku kan kadang suka marah-marah. Masih iya. Iya, terus kayak nangis di depan orang. Makanya harus lebih kuat sama kayak kakak aku gitu. Oh, berarti pelajaran yang bisa dicontoh dari kakak adalah jadi manusia yang lebih kuat, Iya, betul. lebih sabar, lebih tegar. Bisa kelihatan loh, sekarang juga begitu tegarnya ditinggal sama salah satu orang kesayangan ya. Sahabat dia Betul, istilahnya ya. tapi bisa, masih bisa terlihat ceria tegar. dan ikhlas gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Haruka, boleh nggak sih? Jadi nenek sekarang masih di Jepang? Di Jepang, udah umurnya 79. Wow. Tapi masih sehat, masih naik sepeda. Oh iya? Iya.
Ya Allah, saya umur 27 aja naik sepeda peot. Babe. Sorry, udah peot pinggangnya, peot juga saddle-nya, itu enggak? Baru dinaikin. Bannya juga peyot. Iya. Bannya juga nggak ada Bengkok anginnya, sepedanya. Beb. Berarti tapi nenek tinggal sendiri di Jepang atau gimana? Sama adiknya. Kalau sama mama, adik. papa? Mama papa gak tinggal bareng. Oh, mama Iya. papa tinggalnya di mana? Kalau mama sama papa udah pisah, terus papanya deket di rumah nenek sih. Tapi kalau ibunya nggak tahu. Jadi papa di rumah nenek tinggal bareng sama Haruka di Iya, Jepang. iya, Tapi kalau mama nggak tahu. iya. Dari dulu dari 3 tahun. Oh, jadi dari usia 3 tahun sudah Iya, berpisah. iya betul. Oh, sempat pengen nyari mama nggak sih Haruka? Sempet lah pasti kalau waktu kecil ya, apalagi kalau lagi butuh ibu atau kalau Iya. di sekolah kan pasti ditemani apa betul. gimana. Iya. Cuman kan ya udahlah gimana lagi gitu. Maksudnya nenek juga usahain ditemani aku juga gitu. Jadi semua perannya mama lebih banyak digantikan sama nenek ya? Iya, betul. Tapi Haruka kangen nggak sih kayak ada penasaran nggak sih kayak mama itu tampilannya seperti apa ya? Gitu. Penasaran banget karena kan aku cantik banget nih. Setuju. Aku sih setuju. Betul. Gini, aku ini orangnya jujur. Ya, aku ini orangnya jujur banget, ya kan? Kalau kamu air mukanya kayak aku sih kayak jangan terlalu pede gitu. Mungkin kita ada di sini karena kita unik begitu ya kan, bukan cantik tapi unik begitu. Tapi berhubung ya emang Haruka kita kan bilang aku kan cantik banget, setuju. Kalau bisa jempolnya ada 10 gua kasih 10. Betul, Jadi saya juga penasaran setuju. ya. Jadi penasaran ibunya Iya, secantik iya, kayak iya, gimana iya. gitu. Aduh, iya Betul, banget betul. lagi. Tapi kalau tante sama om yang emang dari keluarga ibu kenal atau emang udah Oh, udah beneran? gak kenal sama sekali. Oh, Udah gak kenal sama sekali. Juga ditinggalnya pas usia 3 tahun ya? Iya, jadi aku dari kecil tinggalnya sama nenek. Nenek. Tapi nggak apa-apa, Jason juga dulu gedenya juga lahirnya deket sama nenek. Iya. Iya, Jadi iya, ada iya. keakraban juga, apalagi nenek biasanya sayang banget kan Iya, sama sayang cucu. Pasti, Jadi pasti. sekarang sama nenek hubungannya deket banget Deket ya. banget pasti. Jadi Sering kalau curhat-curhat gitu. Iya, terus kalau minta beliin apa, pasti nenek telepon ke aku. Mau ini dong, mau ini dong. Oh, udah bisa manja-manjaan. Iya. Pas akhirnya Haruka punya uang sendiri dari hasil kerja sendiri gitu ya. Hal apa yang pertama kali dibeliin untuk nenek atau kakak juga deh sekalian? Apa Masih ya? inget nggak? Kayaknya waktu itu makan bareng deh, tapi tempat makannya yang mahal gitu. Oh, yang fancy gitu ya. Fancy. Mimpinya Haruka tuh pengen banget beli nenek apa sih? Beliin rumah sih. Rumah ya. Boleh Rumah kita yang besar aminin gitu. pemirsa? Amin. Oh my God, Niatnya seru beneran ya. baik ya kan. Semoga doanya diijabah di Betul. bulan yang penuh berkah ini Biasanya ya. orang begitu kalau ada niat baik Iya. ya. Semuanya baik-baik, jalannya pasti nanti diberikan Tuhan semuanya baik. Amin. Amin. Aduh Haruka Ya. gemes banget. Tapi ini aku baru tahu nih dari teman bahwa katanya sebenarnya Haruka ini ikut AKB 48 waktu itu biar bisa ketemu ibu katanya gitu. Iya, kayak sempat mikir sih karena kan di sana kan AKB48 itu terkenal banget nih. Luar biasa. Jadi kalau aku misalnya masuk, pasti kalau ibunya lagi cari ya, maksudnya pasti ketemu juga gitu. Tapi Iya, mungkin kalau sampai sekarang belum ada kontak aku, berarti mungkin ibunya juga ya udah gitu. Oh. Jadi akunya juga kayak habis itu ya udah ikhlas gitu, kayak ya udahlah gitu. Pesan apa yang dikasih ke papa supaya Haruka bisa menjadi anak yang kuat gitu loh, walaupun dari kecil udah nyariin ibunya, tapi ibunya belum ketemu-temu gitu. Papa tuh pesan apa sih? Kalau papa sih ya udah biarin aja gitu, maksudnya kamu kan ada nenek gitu dan kamu punya kakak sama adik, jadi ya udah. Cuman apa ya, akunya juga kayak harus kuat juga gitu, maksudnya kayak orang-orang yang denda tuh masih banyak gitu, maksudnya ada yang nggak punya ibu sama bapaknya atau ada yang nggak punya keluarga, tapi kalau aku tuh masih punya keluarganya, jadi ya udahlah gitu, bersyukur Luar aja biasa gitu. banget ya. Bener-bener berbesar hati banget ya. Kalau siapa tahu Iya. Iya. ibunya ternyata ada di Jakarta. Lagi Mau bilang nonton. apa sama ibu? Ya aku sih pasti pertama sih apa ya,
terima kasih juga karena kalau gak ada ibu, gak mungkin aku di sini kan. Setuju. Siapa tahu ibunya cantik banget, jadi aku bisa ikutin cantik gitu. Setuju. Jadi Ini kayaknya ayahnya nggak cakep-cakep ya nih ya. jadi aku pertama sih terima kasih ke ibunya juga dan Iya. aku pengen lihat aja sekali gitu, kayak gimana gitu, ibunya kayak gimana gitu. Iya. Luar Itu aja biasa sih. banget ya, bener-bener berbesar hati banget. Walaupun dari kecil udah cari-cari, tapi kok nggak ketemu-ketemu. Tapi bukan jadi alasan untuk ngenerusin hidup ya nggak sih? Nggak Mungkin jadi di sini- alasan untuk hidup kita tuh jadi negatif, Ya, nggak boleh ya. dan bukan karena ada apa namanya, bisa saya bilang ini semacam masalah keluarga ya, misalnya dicari-cari kan nggak ketemu-temu gitu. Bukan dijadiin alasan terus, oh semua orang harus kasihanin gue, oh semua orang harus apa namanya toleransi sama gue sedih, gue apa enggak, justru bisa kelihatan Haruka di sini bahagia banget orangnya ya. Abis ini kita akan ngobrolin seputar berbesar hati ini di bulan Ramadan sama Ustadz Riza Muhammad. Jadi kalau pemirsa punya pertanyaan langsung aja dikirim pertanyaannya di Instagram @morningshow_trans7. Kita akan balik setelah ini. Mantan kekasih Billy Saputra yakni Hilda Fitria, Senin kemarin menghadiri persidangan Chris Hatta. Hilda menjadi saksi dalam sidang kasus pemalsuan data akta nikah di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Usai sidang itu berakhir, Hilda menangis di hadapan awak media. Hilda mengaku ada pertanyaan yang menyakitkan hatinya dan membuat dirinya meneteskan air mata. Move on dari Hilda, Bang Billy kini sudah memiliki kekasih yang bernama Elvia Caroline. Keduanya selalu memamerkan kemesraan mereka melalui foto yang diunggah di sosial media. Dalam hubungannya kali ini, Billy mengaku tidak pernah membahas tentang mantan-mantannya. Puasa. Semoga pemirsa semua yang lagi berpuasa lancar-lancar puasanya. Udah ada Pak Ustadz Riza Muhammad di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Haruka kan ngomong cantik, jadi penasaran. Cantik di dalam agama Islam tuh kayak gimana sih? Perspektif cantik dalam Islam itu tidak berorientasi kepada fisik utama, tetapi lebih kepada attitude, lebih kepada akhlak. Contoh, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah." Dunia adalah perhiasan. Kita tahu, perhiasan itu cantik. Perhiasan adalah komoditi yang paling perempuan suka. Tetapi secantik-cantik perhiasan masih ada yang lebih cantik, adalah wanita yang saleha. Nah, wanita yang soleha ini berorientasi kepada inner beauty, Ya. dari dalam. Nah, ketika dari dalam ini membawa akhlak, ketenangan, keteduhan, kecantikan, yang berikutnya fisik juga perlu dipikirkan. Nah, kenapa saya katakan fisik perlu dipikirkan? Karena al-fitrah khamsun. Fitrahnya Islam itu ada 5. Yang pertama al-khitan, sunat. Yang kedua wal istihdad, memotong bulu kemaluan. Waxing yang sekarang ada itu sebenarnya dianjurkan dalam Islam. An-natful ibti, memotong kuku. Waqasus syarib, memotong kumis. At-talifut akfar, memotong bulu ketiak. Nah, itu kebersihan. Jadi kecantikan dalam Islam sudah ditata. Jangan sampai bulu ketiak dan bulu kemaluan, maaf, panjang melewati angka 40 hari. Jadi harus dicukur habis. Islam itu cantik loh. Itu dia. Jadi jangan berpikir kita nggak mandi seharian nggak apa-apa. Pengen nggak mandi 2 minggu. Kayaknya Yang nggak penting apa-apa ya. bermodalkan makeup tebal. Padahal di agama udah diajarin, Kak. Jadilah manusia yang bersih. Kita tuh harus bersih dari luar dan dalam. Itu Tuh, dia. Kuku-kuku aja udah dikatakan harus bersih, dipotong ya Pak Ustadz tuh. Nah, tadi yang dibilang ya, cantik luar dan dalam. Ya. Nih hati ya kan, kalau kita lihat Haruka sungguh satu panutan untuk berbesar hati kepada yang lain, kepada apa yang dialami. Mungkin di sini pemirsa pada masih kalau dapat masalah marah-marah, dapat masalah dianggap sebagai cobaan gitu ya. Gimana sih caranya kita supaya bisa lebih berbesar hati lagi ketika kita mendapatkan satu masalah, Pak Ustadz? Iya,
Sebenarnya masalah bagian daripada ujian dan cobaan, ya kan? Ritme dari masalah justru membuat kita semakin memiliki sikap dalam bersabar, kemampuan bersabar dalam mengarungi kehidupan. Sebab Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ritme kehidupan pasti syarat ujian dari Tuhan. Pandu dengan ujian dari Allah, diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan uang, ditinggalnya orang-orang yang kita cintai, tetapi wabasyiris sabirin, hendaklah kau selalu berlapang dada dari setiap ujian yang diberikan. Dengan cara apa? Bersabar. Karena itu pasti. Kadang kita nggak punya uang, pinjam sama teman, iya kan? Iya. Udah pasti ujian memang. Iya. Maka bersabarlah, setiap ujian pasti ada jalan keluar. Dengan cara apa? Menjaga kondisi hati. Sebab kata Nabi, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Penentu sifat baik seseorang ditentukan hatinya. Kalau hatinya baik, pasti kelakuannya baik. Tapi kalau hatinya busuk, kelakuannya pun ikut busuk. Maka ini yang mesti dijaga. Hati senantiasa dijaga. Makanya Ramadan, puasa, salah satu tazkiyatun nufs, metode membersihkan hati. Hingga hati kita tenang dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup. Masya Allah. Itu dia ya. Cara untuk bersabar itu sangat sederhana. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan, sabar Bu. Kalau lagi pengen head speech, kalau pengen nyinyir, Jempolnya yuk direm. direm dulu, dijauhin dulu. Berhubung kita lagi bulan puasa, kita hindari yang jelek-jelek ya. Yes. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Haruka, dan terima kasih Kak Vivi udah main-main kesini. Jangan lupa Tapi juga. morning people, jangan lupa ngecek Instagram kita ya, @morningshow_trans7 karena di sana kita ada menarik banget kuis-kuis yang bisa dapetin kalian hadiah menarik. Masa iya nggak mau dapetin hadiah ya? Iya. Tapi sebelumnya ya kan boleh kita kasih Instagramnya Kak Vivi. Apa sih Kak kalau pengen lihat ininya Kak? Busana-busananya Kak? Vivi Zubedi. Vivi Zubedi. Zubedi. Ya langsung di search aja Vivi Zubedi. Siapa tahu bisa jadi salah satu rekomendasi pakaian busana Anda menuju hari Lebaran. Kita pamit dulu. Kita ketemu lagi besok jam 8 sampai jam 9 pagi cuma di Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.